ini bisa aktif mendengarkan. Ini juga salah satu apa hal lain yang penting juga ketika teman-teman ini aktif mendengar adalah membantu dalam menyelesaikan konflik. Gitu. Kenapa sih kok ketika kita aktif mendengar ini bisa membantu menyelesaikan konflik? Ya, seperti yang kita tahu gitu kan, konflik ini kan ada root cause-nya ya, ada apa namanya eh, permasalahan intinya lah gitu kan, ada ada akarnya gitu kan. Jadi untuk bisa kita menyelesaikan problem ataupun konflik, kita harus tahu gitu kan, akar masalahnya ini apa, akarnya ini apa gitu kan. Nah, untuk kita bisa mengetahui akarnya ini apa gitu, ya teman-teman harus mendengarkan secara aktif gitu kan. Apa-apa yang disampaikan itu harus didengarkan dan juga dipahami gitu kan. Agar apa? Agar ketika teman-teman merespon gitu kan, merespon apa yang sedang dijabarkan itu ya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Pun dalam hal ini pemahaman teman-teman semua untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan, mendengarkan eh, akar dari permasalahan tersebut gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak mendengarkan secara aktif, kemudian respon teman-teman ini apa namanya ngasal gitu, nggak sesuai sama apa yang dibicarakan, ini repot gitu. Ini repot teman-teman eh, dengan adanya teman-teman yang nggak bisa mendengarkan secara aktif ini, maka bukannya konflik ini selesai, malah nambah konflik gitu. Bisa bahaya kalau mohon maaf ya. Iya, jangan sampai kehadiran teman-teman gitu kan justru malah menambah konflik gitu kan. Ada para pihak yang nambah gitu kan. Yang sebelumnya mungkin dua tiga orang, teman-teman ikut nimbrung di situ, wah nambah satu lagi nih. Jadi empat orang yang jadi konflik gitu kan. Nah ini jangan sampai lah teman-teman. Tetap kita harus eh, paham, harus sadar bahwasanya mendengarkan secara aktif ini sangat penting untuk dalam bersosialisasi. Selanjutnya ini meningkatkan hubungan gitu kan. Jadi teman-teman bisa engage dengan teman-teman karena apa? Ketika teman-teman aktif mendengarkan maka orang pun seneng gitu kan. Orang seneng sama teman-teman gitu kan. Jadi merasa didengarkan. Ada ya dalam konteks tertentu orang lebih butuh didengarkan daripada dikasih saran gitu kan. Nah, namanya ini afirmasi lah, ya kan? Diafirmasi. Jadi ketika teman-teman bisa mengafirmasi eh, lawan bicaranya teman-teman semua, ya maka ini akan meningkatkan hubungan gitu kan. Menjadi lebih dekat gitu kan, menjadi lebih harmonis hubungannya gitu kan. Ini pentingnya mendengarkan secara aktif dan juga memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Ini penting dalam bersosialisasi. Kita kan manusia kan makhluk sosial gitu kan. Sudah pasti berhubungan dengan orang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri. Next. Nah, ini komponen utama ketika teman-teman mendengarkan secara aktif ini antara lain paying attention, ya, terus showing that you're listening, kemudian providing feedback, dan juga differing judgment. Jadi ketika teman-teman ini eh, melakukan atensi yang penuh gitu kan, memperhatikan secara penuh apa yang lawan bicara kita katakan gitu kan. Kemudian memperlihatkan ya, showing that you're listening, memperlihatkan bahwa teman-teman ini mendengarkan gitu kan. Mungkin eh, ya teman-teman memang mendengarkan gitu kan. Tapi pastikan, ya kan, pastikan lawan bicara kita juga tahu kalau kita itu mendengarkan. Jadi nggak cuman teman-teman dengerin aja, tapi memastikan bahwasanya teman yang diajak bicara itu tahu kalau kita ini dengerin. Gitu. Dengan apa? Biasanya dengan gestur-gestur, dengan gimmick-gimmick gitu, dengan mimik wajah yang
tentu yang sesuai gitu kan dengan bahasa tubuh gitu kan. Misalkan ada yang orang dengerin, oh iya 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 gitu kan. Jadi jangan jangan ini ya, jangan seolah-olah bercandain gitu kan. Oh terus gimana gitu kan, kan bisa di ini kan, bisa teman-teman paham lah gitu. Teman-teman bisa paham lah gitu kan, caranya gimana itu. Oh terus lanjut gitu kan. Diulangi lagi gitu kan apa yang lawan bicara sampein. Nah, ini termasuk komponen utama gitu kan dalam mendengarkan secara aktif. Kemudian memberikan feedback gitu kan. Nah, namun di sini ketika memberikan feedback ini disesuaikan dengan konteksnya teman-teman. Jadi jangan biasanya kan orang itu tadi ya sudah saya coba aku sampaikan tadi, nggak semua orang itu butuh feedback, butuh saran gitu kan. Ya butuhnya didengerin, diafirmasi gitu kan. Ya nggak ya semuanya, oh nggak. Ya sesuai ini aja, sesuai konteksnya aja gitu kan. Kemudian jangan sampai teman-teman ini judge apa lawan bicara gitu. Jadi dengerin aja gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngasih saran ataupun kritik baru disampaikan secara baik-baik. Nah, ini dari beberapa poin-poin ini bekerja sama untuk bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dialog yang efektif. Dialog efektif itu yang gimana? Ya, yang nyambung gitu kan. Sederhana yang nyambung gitu. Ketika orang bicara A, kita nangkepnya A, gitu. Ketika orang bicara B, kita nangkepnya B. Ketika orang bicara A, gitu kan, kemudian kita merespon apa yang disampaikan gitu kan, jangan hal lain gitu. Nah, ini merupakan dialog yang efektif. Nah, ini beberapa hambatan-hambatan mungkin dalam konteks mendengarkan secara aktif. Antara lain ada distraction gitu kan, prejudice, juga emotional reaction. Jadi gimana sih apa namanya penerapannya gitu kan. Jadi ketika ya hambatan-hambatan ini adalah distraksi ya. Mungkin teman-teman mau membahas perihal program, mau membahas mengenai resolusi penyelesaian konflik gitu kan. Nah, untuk bisa mendengarkan secara aktif, untuk bisa ngobrol secara efektif, ya teman-teman cari tempat yang memang apa namanya, yang memang nyaman untuk bisa ini, jangan sampai ada suara-suara lain ataupun dalam keramaian atau apa gitu. Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya. Kalau misalkan memang hanya sekedar ngobrol, seneng-seneng aja gitu kan, itu boleh gitu kan. Datang ke tempat ataupun dalam hal ini mungkin seringnya di kafe gitu kan, yang ada apa namanya, yang ada musiknya yang rame gitu kan. Itu nggak masalah kalau misalkan memang mau main-main, mau seneng-seneng aja gitu. Tapi ketika membahas program ataupun mungkin rapat gitu kan, menyelesaikan konflik itu cari tempat yang eh, inilah apa yang hening gitu kan, yang bisa di situ antara satu sama lain itu pastikan nggak ada distraksi, kayak gitu distraksi suara dan juga distraksi lain-lain gitu kan. Nah ini penting gitu kan untuk bisa dipahami teman-teman semua hambatan-hambatan yang umum terjadi ketika teman-teman akan mendengarkan secara aktif. Kemudian prejudice gitu kan. Jangan sampai nih ya, jangan sampai teman-teman orang belum selesai berbicara gitu kan. Kita udah berprasangka gitu kan. Prasangka, apalagi prasangka buruk gitu kan. Prasangka baik juga kadang-kadang kita nggak ini juga gitu kan. Jadi jangan sampai lah teman-teman ini sebelum orang selesai berbicara tapi udah ini orangnya kayak gini-gini, jangan dulu gitu kan. Tapi dengarkan dulu sampai selesai gitu kan. Baru nanti teman-teman eh, bisa coba konfirmasi ya sekali lagi. Konfirmasi. Konfirmasi ke teman, oh jadi kamu ini lagi ini, ah ini. Jangan sampai prejudice gitu, sebelum selesai berbicara gitu. Kemudian hambatan lain adalah reaksi emosional, reaksi emosi gitu kan. Jadi emotional reaction ini penting gitu kan. Jadi ketika teman-teman ini apa namanya si lawan bicara ini lagi marah gitu kan, lagi apa gitu kan. Ya teman-teman ini jangan
ketawa gitu. Coba dengerin gitu kan dengan seksama gitu kan. Kalau misalnya ketawa kan ini bisa bahaya gitu kan. Nanti merasa nggak dihargai gitu teman-teman. Ini hambatan-hambatan ini harus teman-teman kenali, harus teman-teman lihat secara matang gitu kan. Ini ini langkah pertama untuk bagaimana teman-teman ini bisa mengatasi agar keterampilan mendengarkan teman-teman ini bisa bagus juga meningkat. Nah, ini kemudian teknik-teknik yang mungkin secara efektif ini bisa mendengarkan secara aktif ya. Antara lain yang pertama parafrase, kemudian mengajukan pertanyaan dan juga meringkas. Ini metode yang tidak hanya perjelas pemahaman, tetapi juga menunjukkan kepada bicara bahwa teman-teman ini terlibat dan juga tertarik. Gimana sih penerapannya gitu kan? Jadi parafrase, teman-teman tahu parafrase kan? Jadi parafrase ini mengubah suatu redaksional gitu kan, redaksi mungkin bisa teks verbal atau non verbal, tetapi tidak secara apa tidak plak ketik sama gitu kan. Jadi harus ada yang diubah gitu. Jadi sebenarnya di parafrase ini sederhananya adalah teman-teman ini eh, menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Misal dalam contoh gitu kan, aku hari ini mau ini pengen makan sushi gitu kan. Aku hari ini pengen makan sushi gitu kan. Nah teman-teman ini balik, oh mau makan sushi, nah, kira-kira mau di mana gitu. Nah ini parafrase ya, contoh dari parafrase penerapan dari parafrase. Terus misalkan apa namanya, kemudian biar mengajukan pertanyaan tadi setelah teman-teman parafrase menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh lawan bicara, bisa mengajukan pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan ini bisa banyak hal. Misalkan aku lagi suka sih suka banget sama si ini gitu kan. Nah, ketika bertanya teman-teman, kenapa gitu kan suka ngapain, jadi mau salah satu apa saya pakai ini bagian dari mendengarkan secara efektif gitu kan, mengajukan pertanyaan, kemudian selanjutnya itu meringkas gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh cara ketika teman-teman ini mendengarkan, maka teman-teman harus punya skill untuk bisa meringkas apa yang dibicarakan. Harus semuanya. Misalkan ada 5 poin, teman-teman bisa 3 poin gitu kan, yang bisa disampaikan ulang. Jadi ini akan tahu gitu kan kalau misalnya lawan bicara kita ini merasa terlibat dan juga tertarik dengan bicara tersebut. Karena dari 5 poin kita dapat 3 poin kan lumayan. Ini tekniknya, teknik mendengarkan secara aktif gitu. Jadi ketika kita bicara mendengarkan secara aktif itu sebenarnya nggak cuma telinga yang kita apa pakai gitu kan, tapi respon juga kita juga tetap harus mikir gitu kan, harus memahami secara detail gitu kan. Ini penting buat teman-teman pahami ya teknik-tekniknya. Walaupun ini jangan apa namanya ya ini ngalir aja gitu kan. Meskipun ini teknik, yang penting kan kita tahu bahwasanya tekniknya ini ada parafrase, kita mengajukan pertanyaan dan juga meringkas. 3 poin ini yang bisa teman-teman pakai sesuai dengan konteksnya gitu. Jangan sampai teman-teman pas lagi dengerin orang, oh kemarin apa namanya, aku pernah ikut ini nih webinar gitu kan, materinya teknik listening, kira-kira nanti pas aku dengerin orang itu mau pakai teknik apa ya, itu nggak dong gitu ya. Ini hanya beberapa contoh bagaimana teman-teman bisa menjadi orang yang menjadi pendengar yang baik. Nah,
Ini beberapa komunikasi non verbalnya gitu kan. Kalau verbal kan kita menyampaikan ya, menyampaikan kembali mering tadi ya sebelumnya ini memparafrase, mengajukan pertanyaan dan juga meringkas. Tapi non verbalnya ini juga harus teman-teman barengi juga gitu kan. Yang pertama ada eye contact gitu kan. Jadi teman-teman ketika ngobrol sama orang lain gitu kan, itu matanya jangan kemana-mana teman-teman. Matanya teman-teman yang melihat mata si lawan bicara itu tadi gitu kan. Jadi misalkan dalam suatu forum gitu kan ada 5 orang gitu kan. Siapa yang ngobrol gitu kan. Ya harus dilihat matanya gitu kan. Walaupun lawan bicara ini nggak melihat teman-teman. Gitu. Tapi kalau bisa udah pasti kan. Biasanya kalau ngobrol itu kan pasti saling bertatap ini kan matanya gitu kan. Kemudian body language juga gitu kan. Bahasa tubuh ini penting juga. Bahasa tubuh ini sangat penting dalam eh, mem- apa mendengarkan secara aktif gitu kan. Bahasa tubuh. Tadinya adalah facial expression, ekspresi muka teman-teman semua gitu. Dalam satu apa namanya? Dalam satu forum teman-teman harus bisa siapa yang ngomong gitu kan. Dia body language-nya, bahasa tubuh teman-teman harus ikut gitu kan. Dalam hal ini mungkin bisa ada namanya mirroring gitu kan. Mirroring ini bercermin ya, bercermin bagaimana teman-teman si lawan bicara kita mengikuti apa yang lawan bicara itu bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Bisa misalkan ketika si lawan bicara kita ini menggerakkan tangannya, kita bisa gitu ikuti tersebut. Jadi ini yang eh, berusaha harus ikuti ya teman-teman semua ini. Jadi supaya apa? Supaya si lawan bicara ini merasa terlibat dengan kita. Kita ini merasa tertarik dengan mereka gitu kan. Jadi coba isyarat-isyarat itu teman-teman tunjukkan gitu kan perhatiannya secara penuh. Nah, ini mendorong pembicara ataupun lawan bicara kita ini agar berbagi kan, agar sharing informasi-informasi ataupun apapun itu gitu kan secara lebih terbuka gitu kan. Ketika lawan bicara kita terbuka sama kita, kita akan lebih bisa memahami apa yang dibicarakan. Lebih banyak juga yang kita tangkap gitu. Tadi ya bahasa nonverbalnya ini gitu kan, ekspresi wajah teman-teman juga harus terus diasah gitu kan. Jangan sampai jangan sampai ketika seseorang itu lagi ngobrol gitu kan, tapi ekspresi wajah teman-teman si lawan bicara lagi ngobrol sesuatu hal yang apa ya happy, lucu gitu kan. Di ekspresi teman-teman harus mengikuti itu gitu kan. Jangan malah pakai pasang muka garang gitu kan, pakai pasang muka kesel gitu kan. Pasti eh, si lawan bicara ini nggak akan terbuka sama teman-teman semua. Gitu. Kemudian eh, ini empati ya, empati dalam mendengarkan. Di teman-teman ini ya harus ya masukkan empati ke dalam pendekatan mendengarkan yang memungkinkan teman-teman ini terhubung dengan lawan bicara gitu kan di tingkat yang lebih dalam lagi. Contohnya apa? Ya memahami perasaan misalkan. Memahami perasaan ini dapat menghasilkan percakapan yang lebih bermakna dan juga hubungan yang lebih kuat. Kan. Jadi teman-teman ini harus punya eh, empati gitu kan. Empati ke teman-teman lain gitu kan, ke lawan bicara gitu kan. Jadi ketika mungkin sedang ada apa namanya eh, sedang menyampaikan rasa sedih gitu kan ya sebisa mungkin teman-teman merasakan apa yang dia rasakan gitu. Ini eh, ketika teman-teman ini bisa memahami dan juga bisa masuk ya sesuai ya dengan perasaan lawan bicara teman-teman maka akan lebih terlibat secara langsung gitu si apa lawan bicaranya ke teman maka akan lebih apa namanya ya tadi yang sebelumnya ya akan lebih terbuka lawan bicara kita itu lebih terbuka ke teman-teman.
Selanjutnya ini eh, praktek dari mendengarkan secara aktif gitu. Dengan cara apa gitu kan praktiknya ini? Ya untuk dapat meningkatkan keterampilan teman-teman active listening di percakapan sehari-hari ini kehadiran, fokus pada kehadiran teman-teman semua. Kehadiran ini apa namanya bukan hanya hadir secara fisik gitu kan, tapi kita bisa mm, mendengarkan secara penuh gitu kan, yang tadi sudah disampaikan sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian hindari menyela gitu kan, dan juga merenungkan kembali apa yang teman-teman dengar untuk bisa memperkuat pemahaman dan juga hubungan teman-teman. Jadi sekali lagi ya, ini eh, apa ya kita saling mengingatkan satu sama lain lah, baik aku pribadi ataupun teman-teman. Janganlah jadi orang yang apa namanya suka nyela kalau orang lain itu lagi ngomong. Gitu. Ini jangan jangan sampai lah kita atau teman-teman semua ini menyela orang ketika lagi ngobrol. Kecuali memang konteksnya lagi gelut gitu kan, konteksnya lagi berantem gitu kan. Tapi ya tetap gitu kan, kita harus bisa apa ya menyelesaikan konflik atau masalah itu secara dengan kepala dingin. Kemudian merenungkan kembali apa yang didengar gitu kan. Ini untuk apa gitu kan. Dia bisa untuk bisa merespon apa yang lawan bicara ini sampaikan gitu. Jadi ini penting buat teman-teman bagaimana teman-teman ini bisa mendengarkan secara aktif, fokus di kehadiran teman-teman, jangan menyela gitu kan. Kemudian merenungkan kembali apa yang didengar. Nah, selanjutnya ini eh, manfaat ya, manfaat dari mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan secara aktif ini dapat menghasilkan hubungan yang lebih baik, kolaborasi yang lebih baik, dan juga kesuksesan yang lebih besar, baik itu dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Juga membantu menciptakan budaya yang saling menghormati dan juga komunikasi yang terbuka. Jadi hubungan yang lebih baik tentu kita dengan lawan bicara ini akan harmonis gitu kan. Kemudian kolaborasi yang lebih baik gitu kan. Jadi apa ya? Misalkan terkait dengan program kerja gitu kan dengan teman kantor gitu kan. Ini kolaborasinya akan lebih baik gitu kan. Ada peluang-peluang, opportunity-opportunity yang bisa dikerjasamakan, bisa dikolaborasikan. Untuk apa ya? Untuk menunjang kesuksesan ini, kesuksesan yang lebih besar. Ketika teman-teman, jadi ini em, apa ya? Materi-materi yang disampaikan oleh pemateri di webinar Talent Hub ini runtut teman-teman semua. Dari hulu sampai hilir untuk bisa dapetin goals gitu kan. Goals yang lebih besar, kesuksesan yang lebih besar. Nah, dalam hal ini kita masuk di materi kaitannya dengan mendengarkan secara aktif. Mungkin sederhananya gini, ketika teman-teman mendengarkan secara aktif, orang lain, orang apa lawan bicara kita ini senang sama kita. Ketika senang sama kita, hubungannya lebih terlibat gitu kan. Maka ada peluang yang timbul di situ. Dalam hal ini, misalkan eh, eh, ini lagi berada di tempat kerja tertentu, misalkan dia sudah bekerja, tapi teman-teman ini sedang mencari kerja gitu kan. Nah, otomatis ketika si lawan bicara kita ini senang sama kita gitu, sedangkan juga kita punya apa namanya punya keinginan, punya sesuatu yang pengen disampaikan gitu kan. Itu akan lebih ini akan lebih engage gitu, akan lebih terlibat di sana. Maka yang terjadi gitu kan si lawan bicara kita akan menawarkan pekerjaan misalkan gitu kan. Karena senang sama kita, karena kita dengerin gitu kan, maka akan ada peluang-peluang yang muncul di situ gitu. Nah, ini eh, tantangannya ya. Jadi ketika teman-teman ini mencoba mempraktikkan mendengarkan secara aktif, tantangannya antara lain ya gangguan, bias pribadi, dan juga stres. Jadi mengakui tantangan ini sangat penting untuk mengembangkan ketahanan dan meningkatkan keterampilan mendengarkan teman-teman semua.
Jadi gangguan-gangguan itu kan banyak gitu kan, baik itu gangguan suara dan lain-lain ini yang teknis lah ibaratnya. Kemudian bias pribadi dan juga stres. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh lawan bicara itu bertentangan dengan hati nurani kita. Bahwa kita akan jadi stres gitu kan, akan ada bias-bias yang pribadi gitu kan. Misalkan teman-teman teman kalian lagi mendengarkan si A itu kan, tapi sebelumnya teman-teman ini udah mendengarkan informasi dari si B gitu kan terkait si A ini gitu. Maka di situ teman-teman akan menjaga jarak gitu kan, membatasi gitu kan. Nah, ini tantangan sendiri. Jadi perlu jam terbang lah gitu kan. Intinya jam terbang bagaimana teman-teman bisa mengembangkan ketahanan dari distraksi-distraksi itu gitu. Dan juga ini juga bisa ningkatin keterampilan teman-teman juga. Sudah pasti banyak tantangan ketika teman-teman ini bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah, kesimpulannya adalah mendengar secara aktif ini merupakan penting, keterampilan yang penting untuk komunikasi yang efektif. Dengan menerapkan teknik-teknik yang udah dibahas tadi, teman-teman ini bisa akan lebih punya hubungan yang lebih dalam, mempunyai apa namanya hubungan yang lebih harmonis dan juga menciptakan dampak yang positif dari interaksi teman-teman semua. Dampak positifnya apa? Banyak gitu kan. Jadi eh, apa namanya dapat teman-teman ini lebih banyak dapat nilai positifnya ketika teman-teman ini bisa mendengarkan secara aktif gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan, saya sampaikan. Kita selanjutnya mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya dengan teman-teman ya. Silakan teman-teman, buat yang ingin bertanya silakan. Monggo, bisa langsung unmute aja ya, ataupun eh, tulis saja di kolom chat. Oke, terima kasih Cindy pertanyaannya. Aku coba baca dulu ya. Oke, mungkin jawab pertanyaan pertama ya. Kaitannya dengan ketika teman kita ini berbicara masalah keluarga yang cukup berat, benar gitu kan. Apa yang udah dilakuin Cindy ini udah benar gitu kan. Kita cukup dengerin aja gitu kan. Apa namanya sampai ceritanya selesai gitu kan. Nggak perlu dipotong. Nah, tadi yang sudah sempat aku sampaikan sebelumnya gitu kan. Jadi ketika apalagi nih konteksnya permasalahan ya, menceritakan permasalahan. Berarti kan sesuatu yang negatif gitu kan. Jadi kita bisa kategorikan sesuatu yang negatif ya. Nah, kalau misalkan bicara mengenai itu gitu kan, apalagi kita konteksnya ini hanya teman gitu kan. Dan kita cobalah gitu kan dengan konteks tersebut kita harus bisa paham juga gitu kan konteksnya apa gitu kan. Jadi si lawan bicara ini kalau misalkan berbicara masalah keluarga gitu kan biasanya ya itu lebih butuh diafirmasi aja gitu kan lebih butuh diafirmasi tanpa perlu kita kasih saran-saran gitu ini cukup dengerin aja kemudian sampaikan ulang apa yang dia
katakan, oh, misalkan keluarganya terkait dengan ini contoh aja ya, misalkan, misalkan contoh permasalahan ekonomi. Ketika permasalahan ekonomi kan kita nggak bisa masuk lebih jauh gitu kan, bukan ranah kita gitu kan. Nah, kita ya cukup mendengarkan aja, diafirmasi aja gitu kan. Ataupun masalah terkait dengan eh, keluarga. Jadi masalah keluarga ini kan cukup banyak sebenarnya. Tapi kalau konteksnya ini Cindy ini hanya temannya aja gitu kan, nggak begitu dekat gitu kan. Beda kalau misalkan istrinya atau suaminya atau pacarnya gitu kan. Nah, ini ada tingkatan-tingkatnya sendiri sih antara teman, kemudian pacar, atau istri, kemudian suami gitu kan. Itu masing-masing berbeda-beda gitu kan. Nah, benar nggak perlu Cindy ini apa namanya tanya-tanya lebih jauh karena ini privasi gitu kan. Tapi seringkali saya disalahpahami katanya saya tidak mendengarkan dan acuh tak acuh. Ya itu tadi, mungkin Cindy cuma dengerin aja gitu kan, tanpa mengafirmasi, tanpa ya tadi yang teknik-teknik udah disampaikan gitu kan. Ada memparafrase gitu kan, nyebutin ulang gitu kan, kemudian bertanya gitu kan. Dengan bertanya sebenarnya si lawan bicara ini tahu kalau kita ini mendengarkan gitu kan. Jadi pastikan teman bicara kita ini tahu kalau kita ini dengerin gitu kan. Yang tadi sebelumnya Cindy ya. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan pertama gitu kan. Bisa mungkin lawan bicara kita tahu kalau kita mendengarkan gitu kan. Kita nggak perlu ngasih saran gitu karena memang kecuali memang kita diminta gitu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, berbeda usia cukup jauh, terus juga bukan orang yang dekat, bukan tetangga juga ataupun saudara. Bahas ABC. Beliau beliau membahas bahwa pembicaraan yang saya tidak paham dengan si A dan tidak seharusnya nimbrung masalah privasi ini seakan-akan saya seperti patung sambil merhatikan dan anggu saja. Sedangkan raut wajah saya diam saja sudah dikira eh, songong. Ya, itu tadi apalagi kalau memang konteksnya bukan urusan kita gitu kan. Orang jauh gitu kan, teman teman juga bukan gitu kan. Ataupun teman tapi nggak terlalu dekat gitu kan. Ya udah sebenarnya kalau konteksnya ini ya cukup dengerin aja karena bukan urusan kita juga gitu. Kecuali memang udah teman dekat dan memang di situ ada hal-hal yang akan dibicarakan, hal-hal yang akan dilakukan setelahnya, akan dikolaborasikan, nah itu baru teman-teman harus aktif juga untuk merespon. Kalau konteksnya yang seperti nomor dua ini, teman-teman cukup dengerin aja gitu, dengerin ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Terus kalau misalkan eh, ingin supaya si lawan bicara ini tahu kalau kita dengerin ya nanya gitu kan, nanya sesuai konteks yang lagi diceritain gitu kan. Oh gitu ya Pak, gitu aja juga udah cukup gitu kalau kita ini dengerin. Gitu ya Cindy ya, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Kemudian dari Lukmanul Hakim mengenai menatap lawan bicara. Ketika kita berbicara dengan lawan jenis di tempat kerja, karena di Islam kita disuruh menundukkan pandangan. Bagaimana ya pasti. Oh, cara kita mengcompare ini agar lawan bicara kita tidak tersinggung, apalagi lawan bicara kita itu atasan kita atau dosen. Nah, ini case yang menarik juga ya, gitu kan. Disuruh menundukkan pandangan. Nah, kita harus tahu juga gitu kan konteks dari menundukkan pandangan ini, gitu kan. Menundukkan pandangan ini kan sebenarnya kalau misalkan kita berbicara dengan lawan jenis itu, nah, disesuaikan dengan konteksnya gitu. Jadi kalau memang teman-teman punya prinsip lain gitu kan, apalagi dalam menunjukkan pandangan, sebisa mungkin ya eh, jangan sampai lawan bicara kita itu gitu kan, itu merasa tersinggung dengan kita gitu kan. Dengan cara apa gitu kan? Eh, Kalau aku sendiri sih ini ya apa namanya ya beberapa kali mungkin punya case ini gitu kan.
Tapi asalkan dari lawan bicara kita nggak merasa tersinggung, ya teman-teman bisa bisa tahu gitu kan, di momen-momen apa dia itu merasa nggak didengarkan, merasa tersinggung gitu. Nah, tapi eh, tadi ya dengan konteksnya kita bisa menatap lawan bicara ini akan lebih apa namanya lebih engage, lebih terlibat gitu. Tapi kalau konteksnya memang kita punya prinsip menundukkan pandangan, ya itu soal lain gitu kan, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa merespon sesuai dengan apa yang disampaikan si lawan bicara kita. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Dan lagi teman-teman lain yang mau bertanya, silakan bisa langsung di kolom chat ataupun bisa unmute. Kalau mungkin tidak ada, mungkin bisa kita selesaikan ya, dilanjut pemateri berikutnya. Ada? Tunggu deh sampai 10.20. Kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa kita tutup sesi pertama ini. Ya, dari Indah Nandarista. Gimana caranya komunikasi yang efektif itu? Soalnya kadang saya merasa sudah menyampaikan permasalahan ke inti pembicaraan. Tetapi terkadang teman atau lawan bicara saya salah tanggap terhadap apa yang saya sampaikan. Malah dikira lagi sarkas, padahal saya ngomong biasa aja. Nah, ini nih. Tadi kita kan belajar mengenai eh, active listening ya, mendengarkan secara aktif untuk teman-teman di sini. Tapi ketika konteksnya adalah yang tadi ini pertanyaan dari Indah, itu berarti lawan bicara kita, gitu kan? Ya, kita 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 mungkin ya ini apa namanya apa yang ditanyakan oleh Indah ini berarti eh, bagaimana si lawan bicara kita yang seharusnya mendengarkan kita secara aktif justru tidak melakukan hal itu gitu kan. Maka saranku sih harusnya temannya Indah ini bisa ikut materi ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi bagaimana sih komunikasi yang efektif gitu kan. Jadi ketika teman-teman berkomunikasi dengan lawan bicara gitu kan, itu teman-teman juga sebisa mungkin beda kalau misalkan seminar ya. Seminar itu kan memang satu arah, tapi kalau kita berbicara gitu kan, apalagi sampai ke permasalahan, ke inti pembicaraan, itu teman-teman lihat juga responnya gitu kan. Tadi kan sudah disampaikan gitu kan, ada parafrase, ada apa mengajukan pertanyaan gitu kan, dan juga meringkas. Jadi jangan semuanya itu disampaikan ke si lawan bicara kita, tapi satu persatu. Satu persatu kita bisa memahami si orang yang berbicara itu, apa, si orang yang dengerin kita gitu. Kalau misalkan orang yang dengerin kita itu kelihatan dari bahasa tubuhnya gitu kan, kelihatan dari ekspresi wajahnya gitu kan, itu nggak apa namanya nggak mendengarkan kita secara aktif. Nah, itu coba di distraksi gitu kan. Coba di apa namanya teman-teman punya eh, pembicaraan lain gitu kan. Jangan jangan diterusin terus gitu. Jangan dilanjutin gitu. Nah, ini yang bikin apa namanya komunikasi ini nggak efektif gitu kan. Jadi ketika kita dengerin, kita harus dengerin secara aktif. Ketika kita ngobrol, kita juga harus tahu kalau misalkan benar nggak sih dia ngedengerin kita gitu kan. Gitu. Di ya memang ini sering gitu kan, sering di apa ya, sering dilakukan sama orang-orang gitu kan, sering terjadi lah gitu kan. Salah tangkap gitu kan, ya nanti berujung konflik. Maka itu tadi selain kita berusaha mendengarkan secara aktif, juga kita bisa melihat kalau lawan bicara kita ini beneran dengerin kita apa enggak sih gitu. Mungkin itu ya gitu kan. Tadi kata kuncinya kan sudah banyak gitu kan, kegiatan apa penerapan penerapannya ketika kita tahu orang lain itu dengerin kita atau enggak gitu.
Parafrase, mengajukan pertanyaan, berikas. Mungkin itu ya, Indah. Selanjutnya, Amalia. Dalam konteks pertemanan, bagaimana caranya menunjukkan ketika kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan lawan bicara? Sampaikan tentang diri kita. Dengan apa yang disampaikan. Oh ya, saya biasanya tidak menanggapi serius karena memahami adanya perbedaan persepsi dan edukasi. Tapi lama-lama merasa terganggu dan malah jadinya mengurangi komunikasi dengan orang tersebut. Problemnya, teman saya ini merasa saya teman dekatnya, jadi lagi-lagi menghubungi terlebih dahulu. Nah, ini lebih kepada ini ya, membela diri ya, gitu kan. Nah, ini eh, konteks membela diri juga untuk kita bisa menjaga hubungan gitu kan. Ini penting juga gitu. Jadi ada namanya kita itu orang itu kan punya ego gitu kan. Orang itu punya ego. Nah, nah, maka dengan ego itu apa yang harus kita lakukan ya kita kontrol gitu. Kita kontrol, coba diturunkan egonya gitu. Walaupun memang kita menahan gitu kan, tapi ketika konteksnya ini kita pengen menjaga hubungan yang harmonis itu, menjaga hubungan yang baik gitu kan. Ini perlu diturunkan egonya. Tapi dalam hal ini ketika orang lain ini menyampaikan tentang diri kita gitu kan dan kita tidak setuju, coba pelan-pelan teman-teman ini kasih apa namanya alasan-alasan yang logis gitu kan terkait tentang diri kita gitu kan. Dan coba bilang aja gitu kan apa yang eh, kamu sampaikan ini eh, nggak benar gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh gini 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 gini. Nah, gitu. Jadi eh ini yang bikin eh, tapi jangan ini yang apa namanya ini ya lama-lama merasa terganggu dan malah jadinya mengurangi komunikasi dengan orang tersebut karena kesel gitu kan, misalkan karena kesel gitu. Nah ini jadi teman-teman ya harus bisa mengurangi ego itu. Mungkin itu ya, Amalia, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, terima kasih eh, teman-teman semua atas partisipasinya di sesi pertama ini. Mudah-mudahan apa yang eh, kita diskusikan gitu kan, ini bisa jadi inspirasi, bisa teman-teman bisa dapat insight-nya gitu kan, dan juga tetap teman-teman harus terus mengasah keterampilan mendengarkan secara aktif ini agar bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, agar apa selanjutnya itu bisa eh, apa namanya membangun kesuksesan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Terima kasih teman-teman semua gitu kan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik teman-teman, kita beranjak ke narasumber yang kedua ya. Kita cek dulu eh Coach Zen Mas udah ada di Zoom apa belum? Selamat pagi Coach Zen. Yuk pagi.
Apakah sudah siap untuk memulai materi yang kedua? Siap, siap. Oke, oke. Baik, hari ini kita akan ditemani sama Koko Zainuddin Abror. Mungkin bisa diawali dengan memperkenalkan diri, sekarang lagi aktivitas di apa, kemudian startup apa yang pernah dibangun, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi, dan nanti di akhir sesi bisa disimpulkan dan disambung dengan tanya jawab. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Wopar dan juga sebelumnya dari Mas Rizik Maulana Yusuf terkait materi soal mendengarkan ya teman-teman. Jadi sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zainuddin Abror. Kebetulan juga saya lagi ngembangin semacam startup terkait soal startupnya berhubungan dengan website development dan existing. Kita lagi ngembangin kayak semacam sebuah program gitu di mana teman-teman ketika membuat website itu bisa membuat website secara pribadi gitu. Kita lagi ngembangin itu kurang lebih. Nah, nama startup saya positifkreatif.id, mungkin bisa dicek di Instagram maupun di websitenya gitu. Terkait soal materi yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang mendengarkan ya, teknik mendengarkan. Nah, di materi kita ini, di materi yang setelah ini, eh, kita akan membahas terkait soal bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan sesama, baik itu dengan teman di tempat kerja ataupun teman secara sekeliling kita, maupun teman kita di organisasi gitu. Karena dengan kita berkomunikasi, ketika tadi diberikan ini ya, diberikan penjelasan terkait soal bagaimana cara mendengar yang baik. Nah, ketika kita sebagai manusia, sebagai individu berbicara atau berkomunikasi kepada sesama, lalu ada beda salah tangkap dan sebagainya. Teknik-teknik ini nanti akan kita berikan secara live ya di sini langsung, dan nanti apabila teman-teman merasa agak kurang memahami ataupun merasa bahwa materinya agak sedikit terlalu ini bisa langsung didiskusikan karena di sini kita pengen diskusinya dua arah gitu. Jadi eh, saya izin untuk share screen ya. Nah ini, oke. Nah, materi kita kali ini adalah terkait teamwork and conflict resolution in the workplace. Jadi ini saya mendesain atau apa ya, memasukkan ini di dalam sebuah tempat kerja. Tapi hal ini juga bisa diadaptasi atau teman-teman bisa mencari atau menirukan ini di tempat selain di tempat kerja di organisasi juga bisa. Jadi teamwork and conflict resolution in the workplace. Bagaimana bekerjasama, kemudian eh, konflik resolusinya di tempat kerja. Ini eh, teamwork atau pentingnya teamwork atau bekerja sama dalam suatu pekerjaan, di mana ada 4 poin. Itu yang pertama enhance productivity, yakni adanya teamwork atau bekerja sama itu akan memberikan teman-teman itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi misalkan gini, di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah pekerjaan, ketika kita membuat eh, ada tas ya, ada tugas atau ada event di kerjaan kita atau di organisasi kita nggak bisa bekerja itu secara sendiri. Bahkan meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat mudah gitu. Contohnya adalah misalkan teman-teman di organisasinya ada event yang memang itu event mingguan. Misalkan event mingguan bisa dibilang kayak ini ya, event mingguan kayak apa ya? Bisa dibilang bisa kayak misalkan diskusi gitu. Diskusi itu teman-teman bisa nggak bisa kalau misalkan tanpa adanya teamwork di situ. Nah, dengan adanya teamwork atau bekerja sama,
itu bisa meningkatkan produktivitas teman-teman, di mana teamwork itu eh, memberikan kita di mana teamwork itu menginginkan kita terkait soal eh, division division of task dan juga expertise gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah improvisasi komunikasi. Jadi dengan teamwork itu kita bisa mengimprove komunikasi kita, meningkatkan komunikasi kita. Nah, hal ini berhubungan dengan yang kita bicarakan tadi. Dengan adanya kerjasama, teman-teman itu bisa meningkatkan komunikasi dalam tim, komunikasi dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah greater innovation. Greater innovation ini juga termasuk peningkatan inovasi, di mana dengan adanya teamwork, teman-teman itu bisa inovasi teman-teman itu bisa lebih banyak gitu kan. Nah, kemudian adanya di mana di sini adanya inovasi itu teman-teman itu punya perspektif dan juga cara berpikir itu yang eh, bisa kreatif, kemudian mempunyai solusi yang bagus, kemudian eh, lebih memberikan fresh approach. Jadi teman-teman itu bisa memberikan challenge yang fresh gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, enhance moral. Jadi teman-teman itu dengan adanya teamwork atau bekerja sama di dalam suatu tim, teman-teman itu bisa meningkatkan moralitas. Jadi moralitasnya teman-teman itu dengan adanya bekerja sama yang baik akan lebih meningkat dengan suportif dan secara secara suportif dan kolaboratif ya di dalam sebuah lingkup pekerjaan, dan juga teman-teman itu bisa memboost moral dari seorang employee atau staff gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik of effective teams. Ini mohon maaf ya, saya agak kurang enak badan teman-teman. Jadi mungkin apabila di waktu diskusi kita ini atau di waktu pemaparan ini saya agak eh, suara saya agak agak kurang terdengar jelas karena memang lagi kurang fit, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik of effective team. Jadi karakteristik dari tim yang efektif itu seperti apa gitu. Yaitu ada tiga di sini. Ada clear goals and rules, terus kemudian open communication, komunikasi yang terbuka, sama mutual respect and trust. Jadi kita punya respect dan trust terhadap sesama teman. Nah, yang pertama clear goals and rules. Jadi goals dan juga tujuan dan juga rules itu apa ya? Kayak semacam rule apa ya? Bahasa Indonesia itu baiknya. Jadi tujuan dan juga rule yang jelas gitu. Di mana tim yang efektif itu, karakteristik tim yang efektif itu mempunyai tujuan dan role yang jelas. Role itu peran, goals dan tujuan dan juga peran yang jelas. Nah, setiap kita mempunyai tim, biasanya kalau misalkan di pekerjaan ataupun di organisasi maupun di tempat kuliah ya atau di sekolah, ketika kita bekerja kelompok, kemudian eh, kita bisa melihat apakah pekerjaan kelompok kita atau kelompok kita ini termasuk tim yang efektif atau bukan. Yang pertama kita bisa melihat tujuan dan juga peran dari masing-masing kelompok kita itu seperti apa. Di mana setiap tim, setiap member atau setiap orang itu memahami bagaimana objektif atau eh, goalsnya, tujuannya, objektifnya, dan juga secara individual itu merespons. Jadi eh, adanya pemahaman dari setiap orang, adanya pemahaman dari setiap tim, yang mana mereka juga eh, responsnya itu memahami, mereka mereka memahami, kita bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian open communication, komunikasi yang terbuka, ini teman-teman ketika mempunyai suatu teman atau suatu tim
itu perlu juga mempunyai komunikasi yang terbuka ya, biar timnya itu efektif atau enggak. Nah, seorang tim member itu perlu membuka komunikasi secara jujur dan juga secara terbuka gitu. Kemudian di mana mereka member kita, teman-teman kita atau tim kita itu bisa kita ajak sharing, bisa kita ajak tukar ide dan eh, kita nggak boleh ngejudge antara kita dengan teman-teman kita yang lain ketika dalam suatu kelompok. Contohnya tadi di kelompok kerja, di suatu organisasi atau di suatu kelas gitu. Nah, misalkan nih eh, ada kita sebagai leader, kan kita sebagai leader kemudian tim kita memberikan sebuah saran. Nah, kita sebagai leader juga nggak boleh anti kritik ya. Kita nggak boleh kayak misalkan dia ngomong kita misalkan pekerjaan kita agak kurang oke gitu atau ide kita agak kurang oke. Kemudian ada tim kita, misalkan tim kita dia memberikan saran terhadap ide kita atau memberikan feedback lah terhadap ide kita. Nah, kita sebagai leader harusnya tidak boleh merasa bahwa kan di sini gua leadernya, di sini kita leader. Kenapa kamu sok tahu gitu? Kenapa Anda sok tahu dengan ide yang saya berikan? Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus terbuka, kita harus terbuka dengan yang lain. Kita sebagai individu harus memahami satu sama lain karakteristik semua tim ya, semua semua user yang ada di tim kita. Jadi biar tim kita itu bisa efektif. Jadi yang pertama tujuan dan juga terus peran-perannya itu jelas. Kayak misalkan di misalnya di startup. Nah, kita sebagai seorang leader, terus kemudian ada web developer, kemudian ada seorang desainer, kemudian ada content planner dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ kita udah mempunyai tujuan dan juga tujuan dan juga peran. Seorang website development dia tugasnya adalah mendevelop atau membuat sebuah website dan juga handling semua semua website gitu. Nah, kemudian terkait soal desainer, dia juga tugasnya adalah untuk mendesain kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu pun mereka juga dari situ mereka harus punya visi misi yang sama dengan yang ditujukan atau dari sebuah perusahaan tersebut. Dari hal itu, mereka perlu adanya komunikasi yang terbuka. Karena biasanya di sebuah atau di sebuah startup ataupun di sebuah organisasi di apapun yang berhubungan dengan sebuah tim itu pasti komunikasinya akan bersinggungan. Nah, kalau misalkan komunikasinya bersinggungan seperti ini dan ada di antara kita yang tidak memahami atau salah paham, salah sangka dengan apa yang diucapkan sama tim kita, itu menjadikan tim atau komunikasi di diri kita itu nggak efektif. Karena kita sebagai individu akan merasa curiga dengan orang lain atau dengan tim kita tadi, dan tim kita ketika mau menyampaikan sesuatu kepada kita juga pasti akan kayak canggung. Caranya gimana ya? Caranya kita sebagai individu harus memahami ini bahwa di sini kita adalah sebagai seorang leader dan perlu menjadi leader yang dalam berisiko harus bisa menerima segala kritik dan saran dari kita. Nah, itu balik lagi ke individual, kita juga nggak boleh ngejudge, kita nggak boleh judge masyarakat. Misalkan kan Pak memang masih developer berbagai game dalam posisi yang pejabat bantan buat sebagai leader dan nggak boleh seperti ini. Dan si developer juga ketika bicara menyampaikan suatu kritik dan caranya harus berbicara yang baik yang sesuai dengan misalkan di situ bercanda atau yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang terjadi di situ dengan bahasa yang pas sopan yang sesuai karakteristik dan lingkungan yang ada di situ seperti apa. Nah, kemudian untuk respect jadi kita juga perlu saling respect, saling menghargai dan juga percaya. Karena dengan kita respect itu apa ya semacam kita bisa paham kita bisa hargai,
bekerja itu juga bisa selesai karena semua bagian dari tanda tim ada sebuah kata besar dari organisasi kita, di mana tim member kita itu pasti mereka mempunyai nilai, mereka setiap orang mereka pasti mempunyai nilai juga, buat mereka mempunyai kontribusi dan opini. Nah, kita tidak boleh dari kontribusi dan opini kita tidak boleh menjatuhkan atau memperhitungkan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ingin penilaian mereka atau opini mereka bisa memberikan ide-ide atau menambah ide-ide dari apa yang kita pikirkan gitu. Karena sebagai seorang leader atau kita sebagai seorang ini juga perlu memahami sifat dan karakteristik dari orang yang akan kita ajak bicara atau orang yang ada di depan kita. Nah, jadi misalkan kita sebagai seorang staff di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi, kita punya leader atau kita punya ketua. Ya, meskipun kita melihat memandang bahwa ketua atau leader atau siapapun bos kita merasa bahwa pemikiran mereka, pemikiran dia itu masih old school, pemikirannya masih kurang oke, pemikirannya masih keterbelakang, pemikirannya belum punya pemikiran yang matang ke depan, terus ini juga kurang baik dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa cara untuk kita bisa memahami atau kita bisa masuk ke dalam pemikiran yang kita inginkan agar dia bisa paham dan juga nggak salah paham dengan kita. Ya, caranya kita harus memahami bagaimana karakteristik orang tadi, karakteristik orang yang akan kita ajak ngobrol atau karakteristik orang yang ada di depan kita kayak bos kita atau siapa. Nah, kita harus paham karakteristiknya dulu. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam lingkupnya dia, masuk ke dalam pemikirannya dia, agar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan juga bukan sebagai salah paham ya, bukan kayak sebagai kita pengen mau mengganti atau menggeser dia, bukan nggak sebagai kayak gitu. Nah gitu. Kemudian nah ini yang sumber yang biasanya kita temukan itu pada sebuah tim. Konflik-konflik yang kita temukan itu pada sebuah tim itu ada 4 ya. Biasanya yang kita temukan yaitu miskomunikasi, terus kemudian differing work styles, yaitu work style cara bekerjanya yang berbeda, personality clashes, yaitu adanya apa ya, clash pertarungan bukan pertarungan kayak antara satu dengan yang lain itu kayak nggak enakan gitu. Kemudian resource constraints, jadi kekurangan resource, kekurangan SDM atau SDM yang kurang mumpuni. Nah, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu miscommunication. Nah, miskomunikasi ini biasa kita temukan di dalam sebuah tim yang hal ini menjadi suatu konflik. Agar kita bisa menjadi seorang tim atau sebuah tim, agar kita bisa menjadi sebuah tim yang oke, kita perlu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu gimana ya? Komunikasi yang kan dengan komunikator itu bisa paham apa yang kita komunikasikan. Tadi mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman terkait komunikasi. Bagaimana kalau misalkan kita berkomunikasi kepada teman, tetapi teman itu menganggap bahwa komunikasi yang atau pesan yang kita sampaikan itu sindiran dan sebagainya. Nah, ini berarti komunikasi antara teman tadi yang penanya dan juga temannya itu adanya miskomunikasi. Kita ngomong misalkan apa ya? Misalkan teman kita itu dia agak berlaku kurang sopan terhadap atasannya atau seniornya. Kemudian kita ngomong, jangan gitu. Kalau kamu seperti itu nanti kamu akan dianggap bla 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 gitu. Nah, terus kemudian teman kita menganggap bahwa kita ini kok kok protes, makanya kok lu begitu kan, hak gua ngomong, kan hak kita ngomong seperti itu sebagai seorang tim yang memberikan saran. Hal itu adanya miskomunikasi.
caranya untuk menanggulangi seperti itu adalah biasanya itu kita berkomunikasi itu harus komunikasi yang kita harus tahu timingnya komunikasi itu kita harus tahu timing di mana mungkin besok kita akan lebih deep ya menjelaskan terkait soal komunikasi karena besok pagi itu ada pembahasan kita juga kita yang akan menyampaikan terkait soal komunikasi. Nah, tapi ini kita kasih dasarnya lah ya. Nah, kita harus tahu timing di dalam sebuah komunikasi. Timing itu ya waktu yang pas kapan kita untuk ngomong seperti itu. Karena mood setiap orang kan punya mood ya. Kadang ada yang moody dan lain sebagainya. Kalau misalkan timingnya nggak pas ya komunikasi yang kita sampaikan akan menjadi menjadi miskomunikasi gitu dan malah hal itu malah akan kurang baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah differing work styles. Jadi di mana hal ini eh, adanya perbedaan cara bekerja. Nah, hal ini biasanya akan timbul sebuah konflik di mana antar satu member dengan member yang lain yang decision makingnya atau yang apa ya output dari sebuah kerjaan itu nggak ada gitu. Nah, jadi gini, yang biasanya menjadi sebuah konflik selain miskomunikasi yaitu perbedaan style kerja. Misalkan ada kita setiap orang kan berbeda-beda ketika mendapatkan suatu ide atau ketika ingin bekerja ketika dia bekerja terus kemudian agar mendapatkan suatu ide. Kadang ada teman kita yang dia harus mendengarkan musik terlebih dahulu atau dia harus bekerja dengan mendengarkan musik baru dia bisa idenya itu muncul. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika kita bekerja itu perlu keadaan yang tenang, nggak bisa kita terganggu dengan eh, hal-hal yang kita bisa bikin distract kayak misalkan ada musik atau keramaian dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal ini itu bisa ditangani ya, bisa diatasi kalau kita itu bisa memahami antar individu atau teman-teman kita yang lain. Terkadang kan gini, terkadang kan kita sebagai seorang individu ketika mau menegur teman misalkan dia nggak pakai headset atau biasanya dia mendengarkan musik tapi tidak membawa headset, lalu dia eh, mendengarkan musik lewat sound sistemnya di laptopnya dia sehingga orang-orang di sekitarnya kedengeran dan mengganggu orang yang atau tipikal orang yang bekerja tapi harus tenang, harus quiet. Nah, hal itu kita sebagai individu juga sebenarnya harus memahami ya, harus sadar diri bahwa oh ketika kita seperti itu berarti kita salah. Ketika kita begitu kita mengganggu orang lain karena kita tidak bisa memaksakan orang lain memakai sepatu yang sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan teman kita mempunyai style yang sama dengan kita ketika kita bekerja. Nah, gitu. Kita caranya ya kita harus paham, kita harus bisa memahami apa yang ada atau apa yang terjadi situasinya di tim kita. Kita nggak boleh gitu. Nah, misalkan ada case yang seperti itu ya kita sebagai leader ya harus harus bisa mengingatkan yang baik dan juga biar tidak tersinggung orang yang bekerja dengan caranya seperti itu. Misalkan kita sebagai seorang leader, tim kita tadi eh, mendengarkan musik tidak lewat headset. Kita bisa meminjamkan headset kepada dia. Solusinya misalkan. Atau misalkan ada ruangan lain, tim kita yang harus bekerja dengan tenang, kita bisa menyarankan untuk pindah ke ruangan lain. Seperti itu. Nah, itu pun juga kita sebagai leader harus paham, harus mengetahui dan memahami kira-kira tim kita si A atau si B ini orangnya sifatnya seperti apa agar decision making kita ketika kita membuat sebuah keputusan itu nggak salah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada personality clash atau adanya
apa ya, clash adanya bukan pertarungan sih, kayak adanya eh, ini ya, adanya clash antara individu dengan individu yang lain, nggak ketemu gitu. Bahasanya itu mungkin ada rasa sungkan atau ada rasa karena miskomunikasi tadi, jadi kayak ngapain sih harus ngobrol sama dia dan sebagainya. Nah, biasanya eh, hal ini ketika ada hal ini itu pasti akan terjadi suatu konflik di dalam sebuah tim tadi, yaitu antara personality, antara individu itu tidak kompatibel. Kemudian cara komunikasinya itu memiliki tensi yang tinggi, sehingga menimbulkan konflik yang tinggi juga. Jadi misalkan nih, karena tadi misalkan si A tadi bekerja mendengarkan musik, tapi tidak pakai headset, dan juga si B dia harus tenang. Nah, hal ini pasti akan menimbulkan konflik lama-kelamaan, karena ketika kita bekerja dalam keadaan yang tidak tenang ya, atau bekerja dengan keadaan yang ramai, itu pasti kita akan terganggu dan kita nggak akan bisa konsentrasi. Karena saya adalah tipikal ya, kita pernah ketika sekolah ya, ketika duduk di bangku SMA dulu eh, waktu itu di pesantren, itu ada ketika kita eh, apa ya, ketika belajar lah, ketika kita belajar, kemudian ada teman-teman kita yang lain itu ramai, mereka ya nyanyi dan lain sebagainya. Nah, dari situ ada salah seorang teman kita itu ngomong, kamu harus bisa menyesuaikan cara belajar kamu di sekitar. Maksudnya, ya kamu harus bisa menyesuaikan dirimu dengan lingkungan sekitar. Misalkan kalau lingkungan sekitar ramai, ya kamu harus bisa menyesuaikan dirimu, kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ramai. Ya kamu harus fokus berarti dengan apa yang kamu pelajari, dengan apa yang ada di depan kamu. Misalkan kamu belajar tentang uh, apa ya, misalkan tentang ilmu pengetahuan IPA, atau kita belajar biologi, atau kita belajar apa, ya kamu harus bisa fokus terhadap apa yang kamu pelajari itu. Nggak boleh kamu terdistract dengan hal-hal yang lain, karena pada waktu itu kita tipikal orang yang kalau misalkan kita belajar atau misalkan kita mengerjakan sesuatu itu harus dengan quiet place atau tempat yang sepi. Kita nggak bisa berpikir kalau misalkan tempat itu ramai. Nah, tapi dalam keadaan yang memaksa kita harus belajar atau harus mengerjakan sesuatu tugas kita di tempat yang ramai, secara tidak langsung akhirnya terbiasa kita belajar harus mendengarkan di musik. Jadi sekarang kita kalau belajar atau ketika kita mengerjakan suatu tugas atau hal-hal yang memang berat bagi kita, itu harus pakai musik dulu gitu, atau harus mendengarkan musik, kemudian kita bisa ide-ide kita bisa keluar, karena terbiasa dengan posisi atau keadaan yang ramai, yang busy gitu. Cuman memang mungkin tidak semuanya bisa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah resource constraints. Jadi adanya perbedaan resource ya, sumber daya yang isinya yang berbeda. Misalkan eh, kita dengan teman kita, misalkan kita dengan anak magang lah kalau di sebuah perusahaan. Namanya anak magang itu kan ketika mereka mau mengerjakan sesuatu, biasanya anak magang itu ada banyak ya, ada banyak tipe ya. Atau kita sebagai seorang anak magang, misalkan kita latar belakang kita adalah di pariwisata atau di tourism, kemudian masuk ke dalam dunia IT atau dunia media atau dunia digital, otomatis kita harus mempelajari lagi dari awal, bagaimana sih, kemudian seperti apa sih dunia digital, dunia IT dan sebagainya. Kita bekerja di suatu perusahaan misalkan sebagai anak magang atau magang, atau sebagai staf baru,
atau kita masuk di dalam suatu organisasi yang memang belum pernah kita masukin. Di situ eh, pasti akan ada perbedaan, perbedaan environment, perbedaan lingkungan, bagaimana kebiasaan dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut, bagaimana kebiasaan yang ada di tempat kerja tersebut, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya akan menimbulkan konflik juga. Dan kita sebagai individu juga harus bisa memahami. Dan kita sebagai individu anak magang atau anak yang baru tadi itu juga harus bisa paham. Paham yang seperti apa? Misalkan POV kita sebagai anak magang atau sebagai individu yang baru yang masuk dalam suatu organisasi. Nah, kita memahami bahwa oh ini organisasi atau tempat tempat kerja yang baru, berarti saya harus bisa tahu bagaimana individu-individu yang lain. Kita harus tahu psikologi dari tim-tim kita. Kita harus tahu psikologi dari teman-teman kita. Kita harus tahu psikologi dari partner kita. Ya, caranya ya kita ngobrol, caranya kita melihat, caranya kita eh, adalah ngecek. Kita melihat satu persatu teman-teman kita melihat satu persatu tim-tim kita. Ya, kita ngecek apakah mereka orangnya seperti ini, begini, begini. Nah, itu caranya ya dari pengalaman sih, dari pengalaman teman-teman ketika melihat seseorang atau ketika membaca karakteristik seseorang itu pasti kita tahu lah kalau kalau kita masuk di lingkungan baru kemudian oh si bos kita adalah orang yang funny, orang yang menyenangkan, tapi dia juga serius ketika memang di dalam suatu pekerjaan yang memang itu penting, tapi dia sebenarnya menyenangkan. Nah, itu berarti kita bisa tahu tuh, oh kalau misalkan mau masuk ke dia atau kita mau komunikasi sama dia, berarti harus dalam keadaan atau posisi yang ya kita nggak pas ketika lagi ada event atau ketika lagi ada tugas-tugas penting gitu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana orang-orang atau tim kita, resource dari orang-orang atau tim kita gitu. Kemudian eh, selanjutnya yaitu strategi dari konflik tadi ya, resolution konflik tadi. Strateginya itu seperti apa? Ada 5 strategi. Yang pertama active listening. Active listening ya mendengarkan tadi yang udah dijelaskan di materi pertama, yaitu eh, sebagai seorang individu ya kita harus bisa mendengarkan yang ya kita kadang sih harus ngalah ya. Terkadang kita harus ngalah terhadap atasan kita atau terhadap tim kita. Tapi kalau mengalah itu bukan berarti kalah ya. Mungkin teman-teman itu ada yang merasa kayak jengah atau jenuh. Kita udah mengalah tiap hari, kita udah, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya untuk menghindari konflik ya kalau misalkan reason dia atau alasan dia masih lebih masuk akal daripada apa yang kita jelaskan ya nggak apa-apa kita ngalah aja. Karena mungkin biasanya setiap orang itu kan ada yang nggak terima ya. Ketika kita diberikan kritik atau saran, kita nggak terima dengan kritik atau sarannya. Dan itu kita harus mengontrol emosi kita. Ya, kita dengarkan aja. Bahasanya kalau ya dengerin kayak misalkan kita mendengarkan pelajaran kita di kelas gitu. Didengerin, biasanya kalau di kelas kan kita ngedengerinnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah ya udah seperti itu aja. Jadi kita nggak perlu terlalu apa ya, terlalu baper ya dengan apa yang misalkan teman kita atau tim kita itu berikan. Misalkan mereka memberikan kritik dan saran yang membangun atau yang merendahkan kita, ya udah kita dengerin aja. Baru nanti lain kesempatan ketika memang kita mempunyai kesempatan dan juga waktu yang pas. Nah, yang kedua, kita buka komunikasi. Kita buka komunikasi itu ya kita bisa membuka komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Dimana misalkan secara langsung ya lah, kita langsung temuin orang yang memang menurut kita memberikan kritik yang agak 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 deep ya, memberikan kritik yang agak sakit gitu misalkan. Nah, di situ kita harus bisa membuka komunikasi. Kita buka komunikasi kalau secara langsung kita langsung temuin orangnya, kita ajak ngobrol, kita
eh, ngobrol, eh saran dari lu kayaknya oke juga nih. Kira-kira gimana ya masuk dari saran-saran yang tadi? Bisa nggak lu memberikan saran yang itu kemudian apa nih yang perlu gua bikin atau apa nih yang perlu gua bangun gitu. Nah, di situ teman-teman perlu membuka komunikasi. Jadi nanti misalkan dia adalah tipikal orang yang open minded gitu ya, tim kita atau kita tadi ya, saran apa komunikasi kita pasti lebih enak gitu. Karena dia udah memberikan kita kritik, udah memberikan kita saran, ya kita harus kita tahu nih saran dan kritik yang dia sampaikan itu maksudnya seperti apa. Kalau misalkan kita belum paham, oh ternyata maksudnya dia adalah untuk seperti ini. Jadi contohnya misalkan eh, kita sebagai seorang desainer, kemudian ada tim kita seorang desainer lagi yang memberikan saran terhadap desain kita. Kalau desain kita ini kurang oke, kurang pas, atau desain kita ini masih buruk atau masih apalah. Terus kemudian fontnya juga agak kurang, penempatan posisi gambar dan sebagainya kurang pas gitu. Nah, kita harus membuka komunikasi nih sama dia. Oh ya, maksudnya gimana? Eh, POV setiap orang terhadap desain itu kan berbeda. Kita tanya, pasti nanti akan ketemu tuh. Oh, maksudnya dia ternyata desain yang seperti ini. Maksudnya dia adalah ternyata desain yang dimaksud dari dia adalah desain yang eh, harusnya misalkan begini gitu. Nah, kita harus bisa tuh open komunikasi sama dia, membuka komunikasi sama dia. Lalu di situ ya harus dengan dialog yang jujur dan nggak ada apa ya, nggak ada kayak semacam eh, kita nggak boleh sakit hati dengan apa yang akan dia bicarakan. Kalau komunikasi yang open komunikasi yang secara tidak langsung ya kita nanti kita berikan apa ya, kita berikan pemahaman sama dia ketika ada suatu project atau suatu event lagi. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa apa yang dia berikan, bahwa apa yang dia kasih, bahwa apa yang dia tunjukkan kepada kita itu salah. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia kritik itu sebenarnya kurang benar dan eh, POV kita atau hasil kita atau tugas kita itu sebenarnya yang udah oke. Nanti kita tunjukkan, kita berikan kepada si teman kita, kita showingkan pada saat waktu yang tepat, waktu yang pas. Jadi pas ketika ada event nanti, gitu. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada solusi. Nah, agar untuk mengurangi sebuah konflik ya strategi dalam pengurangan sebuah konflik itu ya kita harus fokus pada solusi. Solusi apa yang eh, solusi bagaimana solusi dari sebuah problem atau masalah yang diberikan tadi. Jadi misalkan nih, hmm, misalkan kita eh, tadi sebuah desain gitu. Kita membuat sebuah desain, kemudian kita sebagai seorang desainer, graphic designer, kita membuat desain, tapi desain kita agak kurang pas menurut tim kita yang lain. Mereka memberikan kritik, mereka memberikan saran. Oke, kita aktif listening, kita dengerin. Oh, oke, sarannya seperti itu. Oh, sarannya desainnya kurang pas. Gambar ini harus ada di pojok kanan. Ini harus ada di bawah. Ini begini-begini. Oke, kita dengerin. Nah, kemudian setelah kita dengarkan, kita harus open komunikasi ke dia. Kita diskusi, kita sharing, kita diskusi. Maksud dari ini gimana? Oh, kita diskusi. Kalau misalkan ini di sini, kita harus diskusi, kita open diskusi. Kemudian di situ kita harus fokus pada solusi biar desain atau biar desain ini itu bisa eye-catching, biar kelihatan oke ya, kelihatan bagus itu seperti apa sih? Nah, kita fokus pada solusi, kemudian kita revisi, kita coba sampaikan desain yang udah kita revisi tadi atau yang udah kita bikin tadi, bikin baru tadi, kita sampaikan ke teman-teman yang lain atau ke tim yang lain. Kira-kira menurut mereka bagaimana? Gitu. Jadi
pasti nanti akan mereka akan memberikan feedback, oh ini kurang oke, ini kurang oke, oh, ini udah oke dan sebagainya. Nah, kita perlu fokus pada solusinya aja, jadi jangan melebar. Terkadang kan eh, orang itu ketika berbicara, ketika memberikan kritik itu terhadap mereka melebar dari apa yang dibicarakan. Ya, kalau memang biasanya kalau memang niat nyerang teman ya, ya pasti dia akan melebar ya. Dia nggak akan fokus kepada solusi gitu. Nah, jadi kita sebagai individu ya harus paham bahwa membuat suatu keputusan atau membuat suatu solusi harus fokus terhadap apa yang memang kita bicarakan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah compromise and negotiation. Jadi kita harus berkompromi dan bisa bernegosiasi. Maksudnya ya untuk menghindari konflik ya kita bisa berkompromi dengan teman-teman kita atau dengan tim-tim kita dan juga ya harus bernegosiasi. Misalkan nih kita sebagai terkadang itu yang bisa menimbulkan konflik yang besar antara atasan atau antara ketua atau antara pimpinan dengan bawahan atau staf atau tim dalam suatu case. Jadi misalkan dalam suatu rapat eh, teman-teman itu diberikan kritik atau diberikan saran. Leader kita marah terhadap kita dari ya, karena mungkin pekerjaan kita yang agak kurang oke dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kita mendengarkan, kita buka komunikasi, terus kemudian fokus kepada solusi. Nah, kita harus bisa berkompromi dan juga eh, bisa negosiasi terhadap tadi ya, terhadap apa yang menjadi masalah. Kita harus bisa komunikasi yang baik. Apa masalahnya? Kenapa menurut leader kita atau menurut pimpinan kita seperti itu? Ya, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang individu ya harus bisa paham. Kecuali memang sengaja ya, kadang memang ada pimpinan atau tua atau leader itu yang memang sengaja ngetes timnya. Bagaimana timnya ini menanggapi atau merespon dari apa yang dia bicarakan. Ketika dia marah-marah atau ketika dia sakit hati dan sebagainya. Nah, itu harus bisa merespon, harus bisa berkompromi dan juga bernegosiasi yang oke. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mediation atau mediasi. Nah, mediasi ini kalau memang konfliknya udah tinggi ya, udah tinggi konfliknya udah nggak bisa diselesaikan secara antara pihak satu dan juga pihak dua atau antara si A dan juga si B perlu dimediasi dengan pihak ketiga. Jadi misalkan ya contohnya aja ketika kita sama pacar kita atau sama cewek kita. Kadang kan kita tentang masalah sepele lah atau apalah gitu kan. Masalah misalkan ya kita kita ini ya kita contohkan kita contohkan misalkan kita punya pacar, kita punya cewek. Nah, cewek kita ini tipikal orang yang ngambekan. Dia suka ngambek, nggak jelas gitu kan. Nah, suatu ketika kita ajak dia keluar jalan-jalan, kemudian eh, terkadang kan perempuan itu ketika kita tanya dia tidak bisa menjawab apa ya, dia tidak menjawab secara eh, kita tanya mau makan di mana dia terserah deh gitu. Atau misalkan kita terlambat menjemput misalkan 10 menit atau terlambat 30 menit dan sebagainya. Kemudian yang itu pasti akan timbul konflik, itu pasti akan menimbulkan konflik yaitu entah itu perdebatan atau konflik semacam antara kita dengan dia bisa putus dan sebagainya. Caranya ya ketika seperti itu sebagai seorang laki-laki ya kita bisa mendengarkan dengan ya udahlah kita dengerin dulu biasanya caranya kita dengerin dulu kemudian ketika kita sudah bisa mendengarkan kita dengerin kalau dia udah ngomong tuh semua unek-uneknya baru kita buka komunikasi kita minta maaf kemudian
kita cari solusinya. Misalkan karena terlambat tadi kan, karena terlambat, kemudian kan mau nonton nih, mau nonton tapi karena telat jadi filmnya udah mulai. Nah, ya udah fokus ke solusi. Ya udah, misalkan kita nggak usah nonton film, kita eh, main di time zone aja atau kita main games atau sebentar aku belikan apa gitu boneka atau tas atau apalah. Jadi ada solusinya. Gitu. Nah, kemudian kita ketika mempunyai solusi, kita punya solusi tadi, kita harus berkompromi dan bisa bernegosiasi. Minta maaf di nego lah, mana sih kalau cowok itu negosiasi, nego ke ceweknya gitu kan, dia nego gitu. Kemudian kalau memang misalkan di dalam case tersebut udah nggak bisa dikompromikan atau udah nggak bisa dinegosiasikan antara kedua belah pihak, ya perlu adanya mediasi. Mediasi biasanya itu ya kalau ada case-case yang memang case-case berat ya, case-case berat misalkan apa ya, kekerasan, terus kemudian perselingkuhan dan lain sebagainya gitu. Nah itu perlu adanya mediasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Jadi ada pihak ketiga itu sebagai penengah yang gitu ya. Nah kemudian ini ada teknik komunikasi yang efektif. Nah teknik komunikasi yang efektif itu ada 4. Yang pertama, clear and concise, kemudian active listening, feedback and clarification, respectful dialog. Nah, eh, yang pertama clear and concise. Kita ketika berkomunikasi ya, ketika kita berkomunikasi, komunikasi kita itu pesan yang kita sampaikan itu harus clear, harus jelas dan juga konsisten. Eh, apa ya? Kita nggak AE gitu, nggak misalkan bukan sebuah hal yang ambigu gitu. Jadi ketika kita memberikan pesan, ketika kita memberikan message kita atau pesan kita itu jelas dan juga tidak tidak ambigu, tidak kayak ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi contohnya ya kita memberikan pesan eh, kepada kepada atasan kita, gitu. Misalkan bahwa case-nya bahwa apa yang terjadi di sebuah perusahaan itu ada sebuah case yang memang contohnya perusahaan tersebut ada ini penjualannya kurang gitu misalkan. Penjualannya yang kurang. Nah, kita bisa memberikan pesan kepada manajemen atau kepada leader kita secara jelas, secara jelas dan juga konsisten. Bentar ya. Secara jelas ataupun konsisten. Jadi eh, misalkan ibu atau bapak agar penjualan perusahaan ini semakin meningkat, saran saya kita bekerja sama dengan UL atau bekerja sama dengan brand ambassador agar penjualan kita atau desain kita atau produk kita itu dipasarkan, bisa dipasarkan melalui mereka sehingga followers mereka mengatensi bahwa kita itu menjualan produk atau barang yang sesuai dengan apa yang pasar atau market berikan atau pasar atau market inginkan. Nah, kita harus bisa memberikan saran yang jelas agar orang yang kita sampaikan atau orang-orang yang kita berikan saran itu juga nggak ngambang atau eh, nggak muter gitu, nggak biar biar mereka paham apa yang kita maksud gitu. Yang kedua, active listening ya jelas ya bahwa eh, kita sebagai individu juga harus memperhatikan bagaimana orang yang berkomunikasi dengan kita, apakah mereka kita harus bisa memahami dari pesan yang mereka sampaikan.
biasanya kan ketika kita punya atasan, atasan kita itu menyampaikan pesan atau menyampaikan message itu tidak secara full. Maksudnya ya biasanya gini, tolong buatkan desain untuk tolong buatkan desain untuk besok 17 Agustus gitu. Tolong buatkan desain untuk 17 Agustus. Nah, kita kan sebenarnya nggak tahu tuh desain yang diinginkan apakah desain yang seperti biasa atau desain yang terbaru atau misalkan desain-desain yang baru misalkan pakai AI atau apa dan sebagainya. Nah, kita harus bisa memahami kira-kira keinginan, kesenangan atau keinginan dari leader kita untuk desain tadi itu dia maunya kayak gimana? Apakah dia mau seperti yang biasa atau belum? Ya, biasanya sebagai seorang graphic designer akan memberikan option atau pilihan desain A, B, C gitu. Agar apa yang disampaikan sama leader kita tadi dengan kita mendengarkan secara oke, kemudian kita memahami itu bisa tersampaikan secara baik, gitu. Bisa kita ambil secara baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan feedback dan juga klarifikasi. Nah, feedback and clarification. Jadi kita harus bisa memberikan feedback dan juga klarifikasi yang sesuai dengan apa yang memang eh, kita sampaikan. Jadi misalkan kita tadi terkait soal desain, kita udah bikinin desain nih, kita udah bikinin desain buat 17 Agustus. Kemudian eh, kita berikan tiga opsi. Nah, dari tiga opsi ini ada kita jelasin, kita jelasin kenapa membuat desain seperti ini karena begini-begini, karena alasannya ini. Nah, ini kalau misalkan dari tim atau dari teman atau dari leader kita memberikan feedback atau pasti akan memberikan feedback yang oke, oh bagus nih, boleh naik, oh kurang nih, ada gimana. Kita juga harus bisa paham bahwa kita harus bisa memberikan feedback yang jelas juga. Oh, maksud saya kenapa ini seperti ini, maksud saya kenapa desainnya seperti ini, kenapa harus ada AI atau kenapa harus begini. Karena eh, yang sekarang lagi hype, yang sekarang lagi booming, yang sekarang lagi ini adalah begini. Jadi ketika kita share eh, desain yang seperti ini, orang itu akan lebih pay attention, orang itu akan lebih eh, memberikan atensi terhadap desain kita lebih besar daripada kita membuat atau mempost desain yang biasa. Itu ya kita harus bisa memberikan feedback klarifikasi yang oke. Kemudian respectful dialog. Jadi eh, komunikasi dengan respect dan empati. Jadi kita harus bisa berkomunikasi secara kita respect, kemudian eh, harus bisa memberikan sesuatu yang positif dan juga yang produktif ya terhadap lingkungan. Jadi respectful dialog ini ya sebagai seorang individu itu kita harus bisa paham atau kita harus bisa memahami antar antar satu individu dengan individu yang lain. Jadi kita nggak memaksakan, kayak misalkan kita memaksakan sesuatu atau kehendak kita untuk diterima orang lain. Nah, itu hal itu tidak bisa, hal itu malah akan membuat komunikasi itu kurang efektif, malah akan menjadikan konflik yang tadi gitu. Ya otomatis kita harus bisa dialog yang kita berikan ini ya kita harus bisa respect terhadap buat mereka gitu, respectful dialog. Nah, ketika kita berdialog, ketika kita berkomunikasi ya kita eh, kita harus menghargai apa yang dibicarakan sama orang lain.
Kita nggak boleh mendiskreditkan atau kita nggak boleh menurunkan standar atau kayak misalkan ini mau kurang, ini mau jelek dan sebagainya gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Terus kemudian ya kita harus ini eh, kita harus sadar, kita harus paham bahwa kita sebagai individu pasti ada kekurangannya gitu kan. Kita nggak mungkin membuat sesuatu itu oke atau membuat sesuatu itu yang perfect banget nggak. Jadi harus harus tahu, harus paham dan juga harus eh, respect dengan teman-teman kita, dengan tim kita. Gitu. Nah, ini jadi berkolaborasi di lingkungan kerja. Jadi biar lingkungan kerja itu bisa berkolaborasi yang oke gitu ya. Itu yang pertama ada promote open communication, kemudian recognize and rewarding success, provide opportunities for training and development. Nah, yang pertama kita mempromosikan untuk komunikasi secara terbuka. Hal ini sebenarnya harus dipahami atau harus dilakukan oleh seorang leader ya. Jadi leader atau pemimpin atau pimpinan itu perlu memberikan atau men-share lah kepada timnya bahwa kita di sini membuka komunikasi. Jadi apabila teman-teman ada saran atau ada kritik, teman-teman bisa misalkan eh, bisa mengirimkan saran atau kritiknya di link eh, Google Drive atau di link apa gitu kan, atau membuat tulisan dengan tanda atau no name gitu misalkan, kemudian disampaikan. Itu eh, karena open komunikasi secara terbuka itu akan menguntungkan banyak pihak ya di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Karena di mana ketika kita membuka komunikasi, orang itu juga pasti akan memahami, oh ternyata yang dimaksud sama si ini itu adalah begini. Oh ternyata yang dimaksud sama si ini itu adalah begini. Jadi dengan komunikasi terbuka kita bisa paham. Contohnya misalkan sama cewek kita deh atau sama pacar kita. Ketika kita mempunyai pacar, komunikasi terbuka sama tertutup itu pasti akan berbeda. Dengan kita komunikasi terbuka, dengan kita memberikan apapun, eh, kita jujur, kita jujur dengan pasangan kita jujur dengan eh, tim kita, itu akan menjadikan komunikasi itu enak gitu, efektif. Once ketika ya yang penting adanya kesepakatan ya, misalkan ya udah nggak apa-apa kita saling jujur aja. Yang penting kita jujur, nanti apapun kejujuran itu harus kita hargai satu sama lain. Bahkan buat kesepakatan seperti itu. Nah, dengan adanya kejujuran, dengan adanya kesepakatan terhadap kejujuran kan, yang jelas komunikasinya tadi kan akan lebih terbuka. Apapun yang kita miliki atau apapun unek-unek yang kita miliki itu akan tersampaikan. Nah, itu akan lebih efektif gitu. Kemudian yang kedua adalah recognize and reward tim success. Jadi eh, kita memberikan reward kepada tim kita yang sukses. Sebenarnya reward ini juga penting. Jadi di dalam sebuah komunikasi atau di dalam sebuah organisasi, perusahaan atau bahkan dengan pasangan kita memberikan reward, kita memberikan hadiah, kita memberikan achievement, kita memberikan hadiah pada mereka itu menjadikan mereka itu akan lebih percaya kepada kita dan menghargai kita gitu. Itu sebagai seorang leader atau sebagai seorang teman, misalkan kita minta bantuan desain kepada tim kita atau kepada teman kita, tolong mendesain ini. Nah, kemudian desain yang dibuatkan, misalkan kita post di Instagram, kemudian desain yang dibuatkan sama teman atau tim kita tadi mempunyai feedback yang banyak atau banyak yang like, banyak yang komen.
ya kita harus memberikan reward kepada tim kita ya. Secara individu kita harus bisa paham bahwa apa yang dia bikin itu kesuksesan yang kita raih itu adalah salah satunya dari apa yang dia bikin, apa yang dia desain. Ya, kita berikan reward misalkan kita ajak kopi atau kita berikan kopi dan sebagainya. Nah, kalau reward itu tiap individu macam-macam ya, masing-masing ya. Tapi yang jelas kita harus memberikan dia reward agar dia itu bisa paham atau dia itu bisa agar dia bisa menghargai kita, agar kita juga adalah sebagai kayak rasa terima kasih gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah provide opportunities for training and development. Jadi memprovide kesempatan untuk training dan juga pengembangan. Nah, ini kalau terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, ketika di dalam perusahaan atau organisasi investasi di sebuah program training atau untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan pengetahuan ya, itu penting juga karena dengan SDM kita atau kita sebagai individu ketika kita misalkan belum mendapatkan training soal digital marketing dan juga kita udah mendapatkan training atau pelatihan soal digital marketing itu akan berbeda hasilnya. Ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang akan kita dapatkan itu berbeda ketika kita belum mendapatkan pelatihan terkait soal digital marketing ya otomatis kita tidak biasa ya tidak bisa mengenal bagaimana sinyal yang apa saja sama dengan pelatihan pada sesi ini dan juga tidak di sesi yang lain ketika teman-teman yang itu tidak ada mengikut dengan teman-teman yang berbeda jadi training untuk pelatih itu bisa menjadi individu sehingga dia terarah jadi bahasa naik kelas jangan kalau kita punya bakat kita sebagai UMKM kemudian kita training dan UMKM tidak ada usaha kita ikut naik kelas hal-hal digital marketing kemudian pemasaran dan sebagainya bahan atau produk kita itu akan bisa lebih bagus daripada produk lain yang lainnya jadi lebih juga kita untuk memprovide memberikan opportunities kesempatan kepada diri kita untuk training dan juga meningkatkan pengetahuan dan hasilnya itu lebih meningkat. Ini yang terakhir ya, konsumsi dan teks dan kunci yang bisa kita ambil ada ya. Yang pertama collaboration atau kolaborasi dan communication, yang ketiga conflict resolution. Jadi konklusinya yang pertama adalah kolaborasi dengan kita mempunyai teamwork atau bekerja bersama dengan tim kita itu kita bisa berkolaborasi dengan mendriving produktivitas kita bisa lebih meningkat, kemudian inovasi kita lebih meningkat, dan juga moralitas dari employee kita atau pegawai kita atau staff kita itu juga bisa meningkat karena dengan berkolaborasi, bekerja sama atau teamwork itu menjadikan kita sebagai individu itu tidak akan lupa dengan keberhasilan. Jadi contohnya misalkan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi kita ada sebuah event contohnya event seminar lah, kita contohkan event seminar. Nah, event seminar kemudian kita perlu berkolaborasi itu. Kalau event seminar kan pasti ada pihak ketiga, vendor, kemudian nanti di situ ada MC, kemudian ada pengisi acara, kemudian ada juga ada yang lain-lain lah,
apapun yang panggung, sound system dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kolaborasi ini atau teamwork yang jelas ya, komunikasi yang jelas, kemudian kolaborasi yang jelas, maka individu-individu yang mungkin baru bergabung atau teman-teman yang baru bergabung di dalam event tersebut pasti akan lebih produktif dan juga mereka bisa lebih memahami, bisa berinovasi dan eh, mereka juga pasti akan bisa mengerti ternyata di dalam event itu seperti ini ya. Oh kalau misalkan eh, kalau di panggung itu kolaborasinya berarti sama lighting, sama sound system, sama MC dan sebagainya gitu. Nah, kolaborasi itu penting seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah communication atau komunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka dan juga yang respect terhadap teman atau tim kita eh, untuk eh, relation yang kuat agar untuk membuat menjadikan relasi atau hubungan yang kuat dan juga meresolve atau me, apa ya resolving itu meresolve membuat keputusan konflik itu secara efektif. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik, itu bisa menjadikan kita sebagai individu yang oke, gitu. Sebagai individu yang ketika ada sesuatu konflik itu kita bisa paham, oh konflik ini konflik yang tidak perlu dijadikan sebagai konflik yang besar. Ini bisalah konflik ini bisa kita hindari sebenarnya. Jadi kita sebagai individu nggak perlulah kalau misalkan konflik ini kita perpanjang gitu. Oh ternyata konflik ini bukan konflik yang kecil nih, ini konflik yang agak-agak besar nih. Berarti otomatis eh, komunikasi kita juga harus intens. Oh konflik ini konflik yang besar banget nih, konflik yang gede. Ya, seorang yang memang kita masuk ketika kita masuk dalam konflik tersebut ya kita harus harus belajar atau harus mencoba untuk membuka komunikasi dengan orang yang berkonflik dengan kita. Terkadang memang ketika kita berkonflik dengan seseorang ya kita punya rasa sungkan ya, punya rasa sungkan terhadap orang tersebut. Jadi kayak segan mau nyapa nggak enak dan sebagainya. Ya mau nggak mau kita harus bisa membuka komunikasi pertama, yaitu misalkan kita minta maaf. Benar, mungkin dia juga merasa nggak enak dengan kita karena punya konflik, tapi mau nggak mau ya kita harus mengawali untuk meminta maaf terlebih dahulu dengan dia, dengan orang yang berkonflik dengan kita. Kita awali meminta maaf, kemudian kita berikan eh, mereka pemahaman, kita berikan mereka pemahaman bahwa ya sebenarnya kemarin maksud kita bukan seperti itu, bahwa maksud kita adalah begini begini begini. Jadi mohon maaf apabila ada salah paham di antara kita, nah kita tidak bermaksud seperti itu. Jadi kita harus bisa sense sensitifnya itu harus tepat ya. Kemudian selain itu juga ketika kita berkomunikasi, ketika kita punya konflik tadi ya kita selain meminta maaf dan juga klarifikasi, ya kita harus berjanji untuk tidak seperti itu lagi. Untuk berjanji untuk kita menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi. Kemudian kita buka atau kita buat komunikasi antara kita yang konflik uh, tidak ini ya kita kita buat tidak ada konflik. Jadi kita harus communication berjanji untuk buat kesepakatan ya, kita dengan dia communication. Jadi kalau ada apa-apa nggak boleh saling mendiam, saling diam-diaman, tapi harus cerita kalau misalkan ada masalah atau ada problem. Hmm. Yang ketiga lah konflik resolution. Nah, konflik resolution ini eh, juga kita ketika mempunyai sebuah konflik ya kita harus bisa eh, meresolusi konflik apa yang menjadi konflik gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu terlalu deep terhadap konflik.
kayak tadi kita punya problem atau masalah dengan seseorang atau dengan orang yang kita kita ajak ngobrol atau teman kita atau tim kita, ya kita fokus terhadap apa yang menjadi goalsnya. Jadi fokus terhadap, oh ternyata kalau seperti itu caranya untuk menyelesaikan konflik itu begini. Oh, konfliknya ini seperti ini. Jadi fokus terhadap tujuannya, fokus terhadap apa yang menjadi pembahasan di situ. Jangan sampai konflik itu menimbulkan kita malah menjadi musuh. Karena terkadang banyak ya kita kita berteman dengan seseorang, dengan teman kita dengan udah lama lah, sahabat lah. Kemudian karena misalkan kita punya sahabat, saya punya sahabat, anggap aja ya kita anggap aja namanya namanya eh, siapa ya? Namanya Abror lah ya. Saya punya sahabat namanya Abror. Nah, si Abror ini ternyata punya ternyata punya temen nih, cewek. Ternyata punya temen cewek, kemudian si Abror suka. Nah, lalu saya sebagai pribadi juga, wah, kayaknya oke juga nih. Untuk menghindari konflik yang seperti itu, biasanya hal itu kan sering terjadi ya. Jika kita suka dengan seseorang yang sama dengan sahabat atau teman kita, ya ya udah kita sebagai individu yang menjaga perasaan teman kita, ya kita harus mengalah lah bahasanya, ya daripada ketika kita memaksakan untuk masuk nanti malah pertemanan kita menjadi runyam, atau malah antara kita dengan si teman kita si Abror ini malah jadi renggang, ya ya udah, penting kita menghindari konflik yang seperti itu. Oh ya udah, kalau kita tahu itu hal itu akan menjadi konflik, ya ya kan belum gila, karena hal itu mungkin yang apa ya, yang terjadi atau yang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, ya nikung ceweknya teman lah, menikung pacarnya teman, nah lebih seperti itu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu. Untuk mengurangi konflik, ya kita harus sadar diri loh, ini punya teman, kita sama yang lain aja kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan buat teman-teman di pagi hari ini. Mungkin besok pagi kita akan ketemu lagi jam 9, karena besok kita akan membahas beberapa hal terkait soal komunikasi. Hari ini kita membahas terkait soal teamwork dan juga conflict resolution pada sebuah pekerjaan atau pada sebuah perusahaan. Bagaimana teman-teman itu mempunyai teamwork yang bagus, kemudian meresolusi konflik biar agar tidak menjadi konflik, cara-cara agar teman-teman ini eh, saling bekerjasama, kemudian bagaimana agar komunikasi yang kita tunjukkan atau komunikasi yang kita sampaikan kepada teman kita ini tidak menjadi teman kita tersinggung dan sebagainya. Nah, oke, barangkali ada diskusi, monggo nggak apa-apa, kita lanjut diskusi ya. Kali aja teman-teman ada pertanyaan eh, atau ada sebuah sanggahan ya, atau ada tambahan juga nggak apa-apa buat teman-teman, misalkan mau menambahkan, oh yang dimaksud tadi ini bukan seperti itu, jadi saya mau menambahkan ini, poin ini apa monggo. Barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan atau barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, boleh. Saya tunggu mungkin 10 menit ya, apa sampai jam 11.45 deh, monggo. Apa ada yang misalkan ada yang mau nanya terkait soal di tempat kerjanya, misalkan teman-teman lagi kerja di sebuah perusahaan, kemudian pekerja di sebuah perusahaan tersebut ternyata
environment-nya atau lingkungannya kurang mendukung nih bagi teman-teman atau toxic lah atau ya toxic toxic environment gitu. Nah, teman-teman bisa ini misalkan untuk caranya mengatasi toxic environment itu teman-teman bisa